Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di pagi hari ini kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita menjalani setiap aktivitas kita, mari sama-sama kita merenungkan dan kita belajar tentang firman Tuhan di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Kitab Daniel pasal yang ke-9. Kita mulai dari ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari Daniel. Sama-sama kita baca di ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Ayat yang ketiga. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa, bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosa demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintahmu, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita belajar dalam kitab Daniel di pasal 9 ini Bapak Ibu Saudara. Di sana di perikop dikatakan doa dari Daniel. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Daniel di sini dalam masa pembuangan Bapak Ibu Saudara pada waktu itu. Tapi kita boleh melihat di sini di mana Daniel dia boleh berdoa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sering baca satu pasal itu Bapak Ibu Saudara, Daniel di sini dikatakan dia berdoa, dia bersyafaat bagi bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu dalam masa pembuangan Bapak Ibu Saudara. Jelas kita tahu bersama kenapa pada bangsa ini dalam masa pembuangan, karena yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka lakukan, bahkan mereka menduakan Tuhan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, Daniel dia berdoa kepada Tuhan. Ini boleh kita mengambil teladan dari Daniel Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa dalam keadaan apapun, dia berdoa kepada Tuhan hanya untuk bangsanya. Di sini di ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Kalau kita baca dengan saksama Bapak Ibu Saudara, di sini Daniel menyelidiki kitab yang ada pada Nabi Yeremia Bapak Ibu Saudara. Di sini boleh dikatakan Daniel tahu betul akan masa dari pembuangan Bapak Ibu Saudara. Artinya Daniel tahu masa 70 tahun selesai sudah. Nah, makanya di sini Daniel berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan agar tidak ditangguhkan kembali bagi bangsa Israel. Biar Tuhan itu setelah 70 tahun Tuhan membawa bangsa Israel kembali ke tempatnya mereka, membangun kembali bait suci, membangun kembali tembok-tembok yang sudah hancur, yang menjadi janji Tuhan setelah dari pembuangan ini. Jadi Daniel tahu betul bahwa sampai 70 tahun Tuhan akan kembalikan bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita boleh lihat Daniel menjadi orang kepercayaan dari Raja Darius. Hampir semua dari bangsa dipercayakan kepada Daniel. Kalau boleh dikata Bapak Ibu Saudara, Daniel ini punya tempat yang paling nyaman di kerajaan pada waktu itu.
dia menjadi orang kepercayaan. Tapi toh Daniel, dia punya hati untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kembalikan bangsa Yehuda, bangsa Israel kepada masa jayanya dahulu. Dia berdoa. Kita baca Bapak Ibu Saudara di pasal yang ke-8. Ya Tuhan, dari asal ayat yang ke-7. Maaf Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka. Oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Daniel tahu bahwa bangsa ini telah menyakiti hati Tuhan. Ayat yang ke-8, ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Makanya Daniel berdoa kepada Tuhan. Karena dia tahu setiap pemimpin, setiap raja, bahkan setiap orang telah berbuat dosa kepada Tuhan. Karena apa? Mereka meninggalkan Tuhan pada waktu itu. Akhirnya mereka sampai dalam pembuangan. Tapi di sini Daniel masih terus berdoa kepada Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-17 Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Tuhan Allah kami, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ayat yang ke-18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ayat yang ke-19. Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah, ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan nama-Mu. Di sini Bapak Ibu Saudara, Daniel berdoa, bahkan dia memohon ampun mewakili dari bangsanya. Karena dia tahu sudah begitu jauh bangsa ini meninggalkan Tuhan. Tapi toh dia berdoa kepada Tuhan. Dia bawa bangsa ini, dia minta kembali Tuhan memulihkan bangsanya. Tuhan kembalikan semua yang telah diperbuat oleh bangsa ini. Tuhan kembalikan segala sesuatu masa-masa jaya mereka. Nah, di sini kita boleh mengambil teladan dari Daniel, Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi oleh bangsanya, dia tetap berdoa. Siapapun kita Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, tetaplah berdoa. Mulai dari keluarga kita. Saya tahu bahwa doa itu gampang banget untuk dibilang Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak semua orang bisa melakukan dengan tekun, bahkan setia untuk tetap berdoa. Saya belajar dari orang tua saya Bapak Ibu Saudara. Bahkan untuk menjadi tiang doa Bapak Ibu Saudara itu tidak mudah. Butuh yang namanya ketekunan, butuh yang namanya kesetiaan untuk terus tetap bertekun dalam doa. Bahkan firman Tuhan katakan tetap berdoa, tetap berdoalah. Bahwa kita tahu hanya dengan doa. Doa itu adalah nafas hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kita hidup dengan kasih karunia Tuhan. Kita hidup dengan anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kita terus berdoa kepada Tuhan agar apa? Biar hidup kita pun boleh dipulihkan kepada Tuhan. Bagaimana kita mau berdoa untuk bangsa kita, tapi kalau kita berdoa untuk keluarga kita, kita belum bisa Bapak Ibu Saudara. Mulai dari hal yang kecil, kita tetap terus berdoa. Kita ambil teladan dari Daniel. Apapun keadaannya, dia tetap membawa bangsa dan negaranya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita sudah melewati
pemilu. Kita tetap terus berdoa bagi bangsa Indonesia. Biar segala pemulihan, biar kasih sayang Tuhan, biar hati Tuhan ada di dalam bangsa dan negara kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan saya percaya kita menjadi umat-umat yang suka berdoa, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberi kiranya firman Tuhan di pagi hari ini. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita.